Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah dalam kesempatan ini kita akan mengkaji nama Allah Asy-Syafi, satu lagi At-Tabib. Asy-Syafi artinya maha menyembuhkan. At-Tabib artinya maha mengobati. Maha menyembuhkan Asy-Syafi, maha mengobati At-Tabib. Nama Allah Asy-Syafi tidak ada dalam Al-Quran, tetapi perbuatan bahwa Allah menyembuhkan beberapa kali disebutkan dalam Al-Quran. Contoh ayat 80 dalam surat Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit hanya Allah yang menyembuhkan. Anda lihat di sini, menyembuhkan dihubungkan dengan Allah sebagai perbuatan, bukan sebagai nama. Allah menyembuhkan itu perbuatan. Maka Al-Quran menyebutkan Allah maha menyembuhkan dalam bentuk perbuatan Allah, bukan dalam bentuk Asmaul Husna. Jadi Asy-Syafi dalam bentuk Asmaul Husna hanya tersebut di dalam hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit, biasanya beliau berdoa, adhibil ba'sa rabban nas, ishfi anta syafi, la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Adhibil ba'sa rabban nas, angkatlah penyakit ini wahai engkau Rabbnya seluruh manusia. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah sakit ini, hanya engkau yang maha menyembuhkan. La shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama, tidak ada obat yang tidak lagi menyisakan sakit, kecuali tidak ada sembuh yang tidak menyisakan sakit kecuali sembuh yang datang darimu. Tidak ada kesembuhan yang menyisakan sakit kecuali kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya kalau kesembuhan datang dari Allah, sedikit pun tidak sisa lagi penyakit. Nah, Anda lihat dalam hadis ini Nabi bersabda, ishfi anta syafi, sembuhkanlah sakit ini, hanya engkaulah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Maka dalam hadis ini tegas
Nabi menyebutkan Asy-Syafi sebagai Asmaul Husna. Allah Maha menyembuhkan. Adapun At-Tabib, Allah Maha mengobati, juga tidak tersebut dalam Al-Qur'an, namun disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain. Hadis ini kualitas sahih, seperti diteliti oleh Syekh Ahmad Syakir, juga Syekh Albani rahmatullah alaihim. Suatu hari ayah dan anak datang ke Madinah ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sang anak bernama Abu Rimthah dan sang ayah bernama Auf. Abu Rimthah radhiyallahu anhu berkata, setelah berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau memiliki rambut panjang, beliau biarkan terjuntai ke bahu. Lalu kemudian ayahku menemukan ada tanda hitam di antara dua pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada tanda hitam. Tanda hitam itu namanya apa? Khatamun Nubuwah, alias tanda kenabian. Tanda kenabian berwarna hitam ini tersebut di dalam Taurat, tersebut juga di dalam kitab Injil. Tetapi Auf, ayahandanya Abu Rimthah, tidak mengetahui bahwa tanda hitam di belikat Nabi adalah tanda kenabian. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya melihat ada tanda hitam di antara dua pundak Anda. Mendekatlah, saya seorang tabib, saya bisa menyembuhkan. Mendekatlah, kalau memang itu sakit, saya adalah tabib dan saya bisa memberikan obat. Nah, mendengarkan ucapan Auf radhiyallahu anhu, Nabi kita menjawab, Allahu at-tabibu, Allah itulah tabib. Bal anta rafiqun, engkau hanya pendamping orang sakit dengan nasihat-nasihatmu yang menenangkan. Kamu hanya pendamping orang sakit dengan nasihat-nasihat yang menenangkan. Allah yang menciptakan segala penyakit dan Allah pula yang menciptakan obatnya. Maka Allah yang At-Tabib, Maha mengobati. Hadis ini sahih jamaah sekalian. Tegas Nabi kita mengatakan Allahu At-Tabibu, Allah adalah yang Maha mengobati. Allah Maha mengobati. Mungkin malam ini baru Anda dengar salah satu nama Allah adalah At-Tabib. Imam Al-Munawi rahimahullah dalam memberikan keterangan terhadap hadis ini, beliau mengatakan Allah Maha mengobati, artinya hanya Allah yang mengetahui hakikat obat dan hakikat penyakit. Kadang-kadang ada 10 obat untuk satu penyakit, tetapi mana yang pas? Mungkin coba obat 1 tidak pas, coba obat 2 tambah parah. Ini semuanya obat. Tetapi ketika Nabi menyatakan Allah adalah At-Tabib, tafsirnya kata Imam Al-Munawi rahimahullah, hanya Allah yang Maha mengetahui hakikat obat. Karena hanya Allah yang Maha mengetahui hakikat penyakit. Kadang-kadang ada satu gejala, tapi gejala satu ini kemungkinan sakitnya ada beberapa penyakit. Misalnya Anda sakit kepala, oh itu cuman gejala. Apa sakit yang menggejalakan sakit kepala ini? Mungkin A, mungkin B, mungkin C, mungkin ada beberapa kemungkinan penyakit untuk satu gejala. Dan yang Maha mengetahui hakikat penyakit hanya Allah. Dan yang Maha mengetahui hakikat obat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang Maha mengetahui dua hakikat ini, maka Allah dinamakan At-Tabib. Jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan hakikat?
Hakikat itu adalah infinitif, kata dasar, kata sifatnya adalah hak. Kata sifatnya adalah hak. Hak artinya adalah yang benar. Kalau hakikat artinya adalah kebenaran. Kebenaran mutlak, kebenaran tanpa sedikit pun salah, itu dinamakan hakikat. Nah, jadi yang mengetahui hakikatnya obat hanya Allah, dan yang mengetahui hakikatnya sakit hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi para terapis, para herbalis, para spesialis, mereka hanya mengumpulkan kemungkinan-kemungkinan yang mengantarkan mereka kepada kemungkinan besar. Tapi tidak ada satu ahli pun yang bisa memberikan kepastian mutlak. Tidak ada satu ahli pun yang memberikan kepastian mutlak. Mungkin mereka bisa memastikan sakitnya, tapi tidak bisa memastikan obatnya. Atau mungkin mereka bisa memastikan obat, tapi tidak bisa memastikan sakitnya. Adapun yang maha mengetahui kepastian hakikat sebuah obat adalah Allah. Dan yang maha mengetahui kepastian sebuah penyakit hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi kita mengatakan Allahu at-tabib, Allah satu-satunya yang maha mengobati. Jamaah sekalian yang saya hormati, Allah Asy-Syafi maha menyembuhkan, Allahu at-tabib, Allah yang maha mengobati. Syekh Abdus Salam Bali, salah seorang ulama tenar di Mesir, beliau mengatakan, saya pernah berobat ke seorang dokter, dan di setiap proses-proses penyembuhan, pemeriksaan dan lain-lain, dokter itu selalu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, saya mengeluhkan sakit telinga. Sesampainya di ruang pemeriksaan, dokter mengambil alat dan mulai memeriksa telinga saya. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mungkin nanti ada pemeriksaan kedua lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin nanti ada lagi pemeriksaan, dia lagi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Abdus Salam hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, dari ucapan sang dokter, saya mulai yakin bahwa beliau seorang yang menggunakan tawakal dalam pemeriksaan pasien. Jadi tidak mengandalkan kemampuan diri, enggak mengandalkan spesialis yang telah dikuasai. Tapi dokter ini, bahwa dia spesialis betul, bahwa dia ahli betul, tapi dia lebih mengandalkan Allah di setiap proses-proses tersebut. Maka tidak satu proses pun melainkan selalu diawali Bismillah Asy-Syafi, dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Nanti proses kedua Bismillah Asy-Syafi dengan nama Allah yang maha menyembuhkan. Tidak salah ketika misalnya Anda akan minum obat, Anda ambil obat, Anda katakan Bismillah Asy-Syafi. Apakah ini sunnah? Oh, bukan sunnah, ini hanya doa saja. Anda tahu doa lebih longgar daripada zikir. Kalau zikir itu harfiahnya harus dari Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau doa itu lebih longgar, bahkan dengan bahasa Indonesia pun Anda boleh berdoa, tapi tidak boleh berzikir dengan bahasa Indonesia. Maka ketika Anda akan minum obat, bagian dari tawakal bahwa Anda lebih mengandalkan Allah dari obat yang akan Anda minum. Maka Anda katakan Bismillah Asy-Syafi. Dengan menyebutkan nama Allah Asy-Syafi, Anda telah berdoa, ya Allah, kesembuhan darimu bukan dari obat. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, apa tafsir Asy-Syafi? Kalau At-Tabib tadi sudah, At-Tabib artinya yang maha mengetahui hakikat obat dan maha mengetahui hakikat sakit. Hakikat dalam arti yang maha mengetahui kepastian obat dan maha mengetahui kepastian sakit. Ini dinamakan At-Tabib.
Asy-Syafi maha menyembuhkan apa artinya? Apa tafsirnya? Ulama kita mengatakan Asy-Syafi yang maha menyembuhkan semua penyakit yang lahiriah dan maha menyembuhkan semua penyakit yang batiniyah. Penyakit yang lahiriah misalnya sakit perut, misalnya sakit mata, misalnya sakit sendi, itu semua sakit-sakit fisik adalah sakit lahiriah. Dan semua spesialis mereka punya ilmu, mereka punya pengetahuan yang cukup untuk semua sakit-sakit yang fisik. Tetapi ada satu sakit yang mungkin tidak difahami secara tuntas oleh manusia, yaitu sakit yang bernama sakit batin. Sakit batin berupa takabur. Oh, itu tidak banyak yang mengetahuinya. Sakit batin yang bernama serakah. Sakit batin yang bernama zalim. Sakit batin yang bernama hasad. Jemaah sekalian, kalau sakit batin ini sudah menyerang hati seseorang, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syafi artinya adalah yang maha menyembuhkan segala penyakit fisik dan yang maha menyembuhkan segala penyakit-penyakit batin. Antara penyakit fisik, penyakit batin, tentu penyakit batin lebih berbahaya. Kenapa? Atas penyakit fisik Anda dapat pahala. Anda sakit kepala, setidaknya keuntungan pertama dosa Anda hapus. Keuntungan yang kedua, pahala akan tercapai. Keuntungan yang ketiga, nilai Anda di depan Allah akan naik. Jadi Anda walaupun sakit fisik itu memang sakit, tapi di dalam sakit itu masih ada keuntungan. Masalahnya sakit fisik ini akan Anda hubungkan dengan dunia atau Anda akan hubungkan dengan akhirat. Kalau sakit fisik Anda hubungkan dengan duniawi, maka Anda akan melihat sakit fisik ini adalah kerugian total. Saya nggak bisa. Tapi kalau sakit fisik ini Anda hubungkan dengan akhirat, maka sakit fisik ini adalah keuntungan total. Karena sakit fisik dalam hubungannya dengan akhirat, dia menghapus dosa, dia menambah pahala, dan dia menaikkan nilai seseorang. Dan nomor 4, jamaah sekalian, kadang-kadang Allah sakitkan fisik kita untuk menyembuhkan hati kita. Kadang-kadang Allah sakitkan fisik kita untuk menyembuhkan hati kita. Jadi ternyata ada dua penyakit. Dalam hati ini ada penyakit, tapi Allah Maha tahu penyakit hati ini tidak sembuh kecuali dengan penyakit fisik. Maka Allah kirimkan penyakit fisik, karena hanya dengan penyakit fisik ini penyakit hati ini akan sembuh. Ambil contoh misalnya seorang ahli gym, ahli fitness. Masya Allah, otot, semua otot, dari kaki sampai ke atas semuanya otot. Entahlah apa ini, sebuah bangga atau pokoknya kemana-mana serba ketat, baju ketat, celana ketat. Ini otot, orang harus tahu. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ya kita kan tidak boleh berspekulasi, tapi tidak terlalu susah dijawab. Itu ya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Tiba-tiba Allah kirimkan sakit. Otot yang kekar, badan yang kokoh itu semuanya tiba-tiba rontok. Apa yang terjadi? Allah sakitkan fisik untuk menyembuhkan semua penyakit berbahaya dalam hati, yaitu penyakit takabur. Jadi Allah Maha bijaksana. Allah Maha bijaksana tabaraka wa taala. Allah Maha tahu bahwa penyakit hati yang berbahaya sering tidak sembuh kecuali dengan penyakit fisik. Maka Allah berikan penyakit fisik. Rasanya memang sakit, tapi hanya itu kesembuhan untuk penyakit takabur tadi. Orang kalau udah takabur, nasihat tuh nggak guna.
Orang takabur Anda nasihati saja, satu nasihat akan dibantah dengan 20 jawaban. Karena orang takabur itu paling anti dengan nasihat. Maka ketika seseorang sudah takabur tadi, dia nggak bisa disembuhkan lagi dengan nasihat. Maka Allah datangkan musibah. Karena hanya dengan musibah yang menyakiti fisik, maka penyakit-penyakit hati menjadi sembuh. Baik, sekali lagi penyakit fisik ini terserah Anda mau hubungkan dengan apa. Kalau penyakit fisik Anda hubungkan dengan dunia, hasilnya Anda rugi. Karena dengan sakit fisik Anda nggak bisa jalan-jalan ke mall. Dengan sakit fisik Anda nggak bisa makan bebas lagi. Dulu ketika belum ada uang, sekali sebulan awak masuk ke rumah makan Padang. Sekarang setelah ada uang, dokter bilang jangan sentuh lagi santan-santan. Baru mau masuk ke rumah Padang, dokter bilang jangan. Cukup makan sayur saja sama buah. Nah, baik jemaah sekalian. Jadi kalau sakit fisik hubungannya dengan dunia Anda jelas-jelas rugi. Karena sakit fisik ini membatasi dunia Anda. Tapi kalau sakit fisik ini Anda hubungkan dengan akhirat, oh itu keuntungan besar. Karena dengan sakit fisik dosa menjadi hapus. Dengan sakit fisik kedudukan dan nilai menjadi naik. Intinya jemaah sekalian, di dalam sakit fisik Anda masih ada keuntungan. Tapi saya mau nanya, sakit dalam hati, penyakit hati ada untungnya tidak? Kalau sakit kepala menghapuskan dosa. Tapi kalau sakit hatinya takabur, menghapus dosa enggak? Nambah dosa. Kalau misalnya ada seseorang sakit perut ini naikkan derajat dan nilai di depan Allah. Jadi masih ada untung. Tapi kalau sakit hati itu adalah hasad, apakah nilai derajat Anda di depan Allah menjadi naik? Justru menjadi amblas. Jadi maka antara penyakit hati dan penyakit fisik, yang lebih berbahaya adalah penyakit hati. Karena penyakit fisik semuanya masih memberikan keuntungan yang besar. Kalau Anda betul-betul mengimani akhirat, insya Allah Anda akan sadar keuntungan dalam sakit fisik masih lebih besar daripada kerugian. Kalau Anda benar-benar melihat sakit fisik ini dengan kacamata akhirat, Anda akan sadar bahwa keuntungan Anda di dalam sakit fisik masih lebih besar daripada kerugian. Kerugian Anda cuma nggak bisa lagi berlari karena dengkul sudah banyak yang longgar. Anda nggak boleh lagi sejumlah makanan karena ini bisa mengganggu. Anda memang rugi di dalam sakit fisik itu, tapi keuntungan Anda masih jauh lebih besar tentu kalau Anda mengimani akhirat. Tapi kalau sakit hati jamaah sekalian yang bernama syirik, yang bernama hasad, yang bernama dendam, yang bernama takabur, yang bernama kekufuran, ini semua penyakit hati. Dunia rugi, akhirat lebih rugi lagi. Nah, maka Allah Asy-Syafi maha menyembuhkan semua sakit-sakit fisik, dan Allah pula yang maha menyembuhkan segala sakit-sakit di dalam qalbu. Jemaah sekalian yang saya hormati, di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Allah tidak pernah menurunkan sakit melainkan bersamaan dengan itu Allah pun menurunkan obat. Jadi Allah tidak pernah menurunkan sakit melainkan pada saat yang sama Allah juga menurunkan obat. Hadis ini menegaskan bahwa sakit itu adalah ciptaan Allah dan obat itu pun ciptaan Allah Azza wa Jalla. Sakit Allah yang menciptakan. Jangan pula kita menjadi orang-orang yang berakidah Jabariyah. Sakitku makananku, enggak. Makanan ini sekedar penyebab saja. Adapun yang menciptakan sakit itu sendiri adalah Allah Azza wa Jalla. Dan yang menciptakan obat itu juga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Asy-Syafi, karena yang menciptakan obat adalah Allah dan yang menciptakan sakit juga Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian, Allah Maha mampu menyembuhkan sakit tanpa obat. Sakit jantung sembuh tanpa obat, Allah mampu. Sakit ginjal sembuh tanpa obat, Allah mampu. Sangat-sangat mampu Allah itu menyembuhkan tanpa obat. Tetapi Allah telah mengundang-undangkan bahwa dunia ini adalah negeri sebab akibat. Dunia ini adalah negeri sebab akibat. Allah Maha mampu ngasih Anda uang tanpa Anda berprofesi. Tapi dunia ini negeri sebab akibat. Anda harus berdagang baru dapat uang. Anda harus berprofesi baru kemudian ada gaji. Jadi inilah hakikat dunia. Dunia adalah ujian Allah. Ujian Allah karena kita harus berjuang antara sebab dan akibat. Sakit itu butuh obat dan obat itu sebab akibatnya sembuh, ya kan? Nah, jadi ada satu kejadian sakit, tugas Anda di sini adalah mencari sebab untuk sampai kepada akibat. Sebab itulah obat, mungkin pijit, mungkin akupuntur, itu sebab. Agar dengan sebab itu Anda sampai kepada akibat. Jadi Allah sangat mampu memberi uang tanpa Anda bekerja, memberi sehat tanpa Anda minum obat. Allah sangat mampu. Tetapi sunnatullah, kehidupan dunia ini adalah kehidupan berjuang antara sebab dan akibat. Kehidupan berjuang antara sebab dan akibat. Makanya ketika ada satu kejadian, Allah ingin Anda berjuang antara sebab menuju akibat. Kenapa perlu berjuang? Karena jamaah sekalian, berjuang ini perlu. Supaya apa? Karena dalam perjuangan itu kita ada pahala, dalam perjuangan itu kita ada kesungguhan, dan dalam perjuangan itu muncul kebijaksanaan, bla bla bla. Dan yang lebih penting lagi jamaah sekalian, antara sebab dan akibat terdapat ujian Allah Subhanahu wa taala. Di mana ujiannya? Ketika Anda telah mengambil satu sebab dalam satu kasus dengan harapan sebab ini pintu Anda untuk sampai kepada hakikat, kepada akibat. Dan ternyata sebab ini diberkahi oleh Allah, Anda pun mendapatkan akibat. Contoh sakit kepala. Inilah kasus. Terhadap kasus ini Allah mengharuskan Anda ikhtiar, yaitu menjalankan sebab untuk tercapai akibat. Karena Anda sakit kepala, kemudian Anda beli obat. Anggaplah misalnya Panadol misal. Sebab begitu Anda minum Panadol, oh Masya Allah cuma 3 jam Anda keringatan, tiba-tiba segar, sakit kepala hanyut, entah kemana sudah. Nah perhatikan, sebab Anda sekarang benar-benar menghasilkan akibat. Nah disinilah jebakan berbahaya. Lalu Anda bertanya, tadi kamu sakit kepala. Ya saya sudah sembuh karena Panadol. Saya sembuh karena Panadol. Baik, besok Anda sakit kepala lagi, oh kasus terulang lagi, maka muncullah ujian baru lagi. Di ujian baru ini kemudian Anda mengatakan, tidak ada Panadol, saya nggak sembuh. Perhatikan, kalau awalnya tadi Anda hanya mengatakan saya sembuh karena Panadol, di nomor 2 ini telah terjadi ketergantungan. Tidak ada Panadol, saya nggak sembuh. Coba lihat, disinilah letak ujiannya. Ketika Allah memberkahi sebuah sebab hingga menghasilkan akibat, lalu kita mengatakan aku sembuh karena Panadol. Di mana Allah? Allah tidak lagi disebut-sebut. Allah berfirman lebih 30 kali dalam surat Ar-Rahman. Allah berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma." Tidak banyak yang tepat menafsirkan ayat ini. Dalam arti tidak banyak yang tepat, tapi yang memahami hakikat tafsir tidak banyak. Rata-rata orang mengatakan nikmat mana lagi yang akan kalian dustakan. Betul, itu sudah betul secara terjemah. Tapi maksud ayat ini Allah ingin menyadarkan kita, nikmat mana lagi yang akan jadi dusta kalian. Kalian tuh kalau ada nikmat selalu dusta.
nikmat lagi, dusta lagi. 10 nikmat, 10 dusta kalian itu. Sekarang kalian sembuh, lalu kalian mengatakan sembuhku Panadol. Allah di mana? Kenapa kalian dusta? Pertanyaan jamaah sekalian, Panadol, oke, Panadol itu bahan bakunya siapa yang menciptakan? Allah. Yang meracik siapa? Apoteker. Apoteker itu siapa yang menciptakan mereka, memberikan mereka kepintaran? Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika benda-benda, tumbuhan-tumbuhan yang Allah ciptakan diracik oleh orang-orang ahli, jadilah Panadol. Lalu Anda mengatakan aku sembuh oleh Panadol. Lah, Panadol itu dari mana awalnya? Tumbuhan misalnya, misal saja. Lah tumbuhan siapa yang menciptakan? Allah. Baik yang meracik siapa? Orang ahli siapa yang menciptakan? Allah. Yang memberikan mereka kemampuan siapa? Allah juga. Dan penyakit Anda tidak terlalu berat sehingga Panadol ini masih bisa menghilangkan, itu pun Allah juga. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Jangan ada lagi nikmat yang kita komentari dengan komentar dusta. Saya sukses ya karena saya sekolah. Saya jago berbisnisnya karena saya jago marketing. Semuanya serba saya. Jarang sekali nama Allah itu hadir dalam nikmat-nikmat. Dalam nikmat-nikmat itu yang kita tonjolkan adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang Qarun dalam Al-Qur'an, qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, saya ini sukses dengan kekayaan, dengan bisnis, dengan perdagangan, dengan aset yang luar biasa. Semua sukses ini karena saya memang ala ilmin, karena saya memang punya ilmu, karena saya memang pintar, karena saya berpendidikan, karena saya punya spesialis. Jadi nikmat tidak lagi dihubungkan dengan Allah, tapi dihubungkan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, alhamdulillah itu sebuah kata yang sangat sederhana tapi menyelamatkan Anda dari syirik. Menyelamatkan Anda dari syirik. Pasalnya Allah yang menyembuhkan, tiba-tiba Anda sebutkan ini obat. Anda menihilkan Allah, yang Anda tonjolkan adalah obatnya. Apakah ini syirik? Ini namanya syirik lafzi. Memang syirik ini enggak muncul dari keyakinan Anda. Anda tetap yakin kesembuhan saya dari Allah Azza wa Jalla. Tidak terjadi syirik dari hati dan keyakinan Anda. Tapi kecerobohan berbicara mengakibatkan ucapan syirik ini muncul. Tidak ada Panadol saya tidak bisa sembuh. Tidak ada obat saya nggak bisa sembuh. Allah di mana? Jemaah sekalian yang saya hormati. Tapi seandainya Anda katakan kamu udah sembuh, alhamdulillah setelah minum Panadol saya sembuh. Yang pertama kali Anda sebut adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah pijat saya sembuh. Alhamdulillah setelah akupuntur saya sembuh. Pasalnya apa yang mesti harus Anda waspadai? Sembuh itu Allah yang ngasih. Maka jangan dihubungkan dengan selain Allah. Allah yang ngasih sembuhnya, tiba-tiba Anda hubungkan dengan akupuntur, tiba-tiba Anda hubungkan dengan terapi, Anda hubungkan dengan herbal. Kalau sembuh Allah yang ngasih, hubungkan dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi sekali lagi kecerobohan berbicara menjadi ketergelinciran kita kepada syirik lafzi. Syirik hati bukan syirik hati. Saya yakin Anda dan kita semua tidak ada berniat mensekutukan Allah dalam hal ini. Tidak ada niat, tidak ada keyakinan. Hanya saja kecerobohan berbicara ini. Maka mulai sekarang jamaah sekalian, setiap kali Anda akan mengkomentari nikmat, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah proses perjuangan bisnis ini kemudian launching. Alhamdulillah setelah perjuangan akhirnya cita-cita tercapai. Jangan sampai nama Allah Anda abaikan di dalam pemberian Allah. Yang memberi adalah Allah, tiba-tiba yang Anda tonjolkan diri Anda. Tiba-tiba yang Anda sebut-sebut adalah fulan dan fulan. Kenapa nama Allah itu tidak disebut-sebut?
Jadi Allah sangat mampu menyembuhkan kita tanpa sakit. Allah sangat mampu menyembuhkan kita tanpa obat. Tapi Allah telah membuat sebuah sunnatullah bahwa dunia ini adalah negeri sebab akibat. Kenapa dunia ini negeri sebab akibat? Karena Allah ingin menguji Anda dengan sebab akibat itu. Ketika sebab menghasilkan akibat, siapa yang Anda akui? Sebab itukah yang Anda akui, atau yang menciptakan sebab itu yang Anda akui? Kita kumandangkan azan sebentar. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, semua nama Allah jawaban dan jaminan terhadap semua kebutuhan manusia. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang enggak terjawab oleh logika. Dan sekiranya Anda memahami semua nama Allah penuh dengan keyakinan, niscaya semua nama-nama Allah ini jawaban dan jaminan untuk semua kebutuhan. Misal, rezeki itu kebutuhan, dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang rezeki yang enggak terjawab. Tapi kemudian Allah menamai dirinya dengan Ar-Razzaq. Allah namai dirinya dengan Ar-Razzaq karena Ar-Razzaq ini jawaban Allah dan jaminan Allah terhadap semua pertanyaan Anda tentang rezeki. Jadi sebagian orang nih sangat rajin bikin pertanyaan gak ada jawabannya. Sangat rajin, banyak orang sangat rajin membuat pertanyaan yang gak ada jawabannya. Akhirnya mereka gelisah sendiri. Besok kalau saya pensiun bagaimana ya? Wah, Anda bikin pertanyaan gak ada jawabannya. Anda cuma sakit dengan pertanyaan itu. Ih, anak saya pergi sekolah sehat walafiat, kalau nanti pulangnya udah berdarah-darah bagaimana ya? Jemaah sekalian yang saya hormati, emangnya agama ini mengizinkan Anda suudzon? Agama tidak mengizinkan siapapun suudzon. Yang mengatur semua peristiwa dari menit ke menit, dari detik ke detik, semua peristiwanya sudah dirangkai oleh Allah. Dan karena yang merangkai semua peristiwa dari detik ke menit, menit ke jam ke hari, semuanya dirangkai oleh Allah. Karena Allah yang merangkai semua peristiwa, di mana tempatnya suudzon Anda? Gak ada. Tapi pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban tadi ternyata muncul dari profesor jahat bernama Iblis. Iblis ingin agar Anda gelisah, karena Iblis sangat diuntungkan dengan kegelisahan Anda. Kalau Anda sudah gelisah, tidak terlalu yakin lagi dengan Allah. Kalau Anda sudah gelisah, berdoa pun gak ada lagi yakin. Kalau sudah gelisah, salat pun tidak nyaman lagi. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, semua nama Allah jawaban dan jaminan terhadap semua kebutuhan yang tidak terjawab dengan logika. Salah satunya adalah sakit. Sakit ini di mana sembuhnya? Saya kesini kok nggak ada kesembuhan. Jawaban terhadap satu kebutuhan, yang semua kebutuhan yang tidak terjawab adalah nama Allah. Maka sakit yang tidak terjawab oleh semua ahli, jawabannya adalah nama Allah, yaitu Asy-Syafi. Allah Maha menyembuhkan. Kuncinya satu dari dua hal. Sakit Anda ini emang sakit atau ini memang mati? Kalau sakit ini gerbang mati, ya nggak akan ada obatnya memang. Tapi kalau ini benar-benar sakit dan ini bukan kematian, percayalah, berarti ini akan sembuh. Tidak ada obat dan tidak ada sakit tanpa kesembuhan, kecuali as-sum. Begitu kata Nabi SAW. Tidak ada sakit melainkan sembuh, kecuali kalau sakit itu memang gerbang kematian. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan sampai ikhtiar Anda untuk kesembuhan mengalahkan keyakinan Anda tentang Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang di satu sisi kita tahu Allah Asy-Syafi, tapi di tangan saya sekarang ada pil, ada obat gitu.
hati saya ini lebih percaya sembuh dengan obat atau dengan Allah Asy-Syafi. Nah, di sini ujian berat kita. Kadang-kadang ketika obat ini dari seorang ahli, ditambah lagi harga satu tabletnya 1.500.000. Akhirnya saya sembuh. Keyakinan sembuh Anda, ingat, keyakinan sembuh Anda bukan lagi dengan Allah, tapi keyakinan sembuh Anda adalah dengan obat. Jamaah sekalian, ini gagal ujian namanya. Maka oleh sebab itu, di antara sebab terkuat untuk semua akibat yang Anda inginkan bahwa Anda berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Anda udah sakit ya, udah berdoa belum? Kadang-kadang doa itu di urutan ke-12. Kalau udah sakit kadang-kadang kita ke herbal dulu, mentok terapi holistik, terus baru dokter, kemudian Malaysia, Singapura. Begitu Anda sudah babak belur dengan segala ikhtiar panjang ini, baru akhirnya saya berdoa. Kenapa bukan dari awal? Kenapa bukan dari awal, jamaah sekalian? Saya berikan Anda 3 tips berdasarkan dalil. 3 tanda doa Anda akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. 3 tanda doa Anda akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tanda yang pertama, ketika doa ini benar-benar datang dari keinginan dan rasa butuh yang besar. Jadi ada 3 tanda. Tanda pertama sebelum berdoa, tanda kedua sedang sewaktu berdoa, tanda yang ketiga setelah Anda berdoa. Sebelum, sewaktu, sesudah. Kalau 3 tanda ini positif, insya Allah doa Anda akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, tanda yang pertama sebelum berdoa, pastikan bahwa doa ini benar-benar keinginan Anda, benar-benar kebutuhan Anda. Karena enggak semua doa datang dari keinginan. Contoh, saya berikan 3 contoh. Terkadang kita berdoa bukan karena ingin, tapi kanan saya doa, kiri saya juga berdoa, depan saya doa, saya lihat semua orang berdoa. Semua berdoa, ya, saya doa juga deh. Saya berdoa bukan karena memang ada satu keinginan, tapi karena saya lihat semua berdoa, ya udah saya ikut. Doa Anda ini tidak datang dari keinginan. Doa ini tidak datang dari rasa butuh. Insya Allah doa ini nggak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh kedua, kadang-kadang kita berdoa ya karena memang waktunya berdoa bukan karena ingin. Begitu Anda sujud, sebenarnya Anda tidak sedang ingin sesuatu. Sehat Anda nggak terganggu, uang Anda masih 3 triliun lagi, enggak masalah. Nah, jadi Anda sedang tidak ada keinginan, cuman ini sujud tempatnya doa, waktunya doa, ya sudah berdoa juga. Allahumma bla bla bla, Anda berdoa. Tapi kalau Anda jujur, sebenarnya doa ini karena memang waktunya doa, bukan karena Anda ingin. Insya Allah doa seperti ini pun tidak dikabulkan oleh Allah. Nomor 3, di antara contoh lagi, kadang-kadang kita berdoa memang bukan karena orang berdoa, bukan karena memang waktunya berdoa, tapi karena otomatis berdoa. Doa itu datang otomatis aja. Contoh, nanti Anda salat, setelah sujud pertama Anda duduk antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni. Insya Allah itu terucap hanya karena otomatis saja. Duduk antara 2 sujud, otomatisnya Rabbighfirli. Tapi kalau Anda bertanya kepada diri Anda, sebenarnya Rabbighfirli ini keinginan Anda enggak? Oh enggak, karena otomatis saja. Baik, ini syarat pertama jamaah sekalian. Indikasi doa Anda dikabulkan sebelum Anda berdoa, bahwa doa ini sepenuhnya dari keinginan, bahwa doa ini sepenuhnya rasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dalilnya mana? Dalilnya ayat 90 dalam surat Maryam. Allah berfirman, wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Para nabi-nabi apabila mereka berdoa,
Mereka berdoa raghaban, penuh dengan keinginan, penuh dengan rasa butuh. Ini tanda pertama. Tanda kedua, doa Anda akan dikabulkan oleh Allah. Dan tanda kedua ini sewaktu Anda sedang berdoa. Apa tanda yang kedua? Rasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika Anda lagi berdoa, Anda ngerasa nggak Allah lagi nyimak? Ketika Anda sedang berdoa, Anda ngerasa nggak bahwa Allah sedang memperhatikan Anda, sedang mendengar Anda? Anda merasa dekat nggak dengan Allah saat berdoa? Kalau Anda merasakan dekat dengan Allah di setiap huruf dan kata, saya rasa Allah lagi menyimak. Oh, insya Allah doa seperti ini dikabulkan. Ayat 186 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, fa inni qaribun ujibu da'watad da'. Kata Allah, aku maha dekat dan aku kabulkan permintaan orang yang berdoa. Perhatikan, kata Allah, aku dekat, aku kabulkan doa orang yang meminta. Allah hubungkan dekat dengan mengabulkan, karena tidak ada doa yang Anda ucapkan dengan rasa dekat dengan Allah, melainkan doa ini akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga, jamaah sekalian, doa Anda akan insya Allah diterima oleh Allah. Tanda ketiga setelah selesai berdoa. Apa itu? Yakin. Anda setelah selesai berdoa yakin gak? Begitu Anda benar-benar yakin, berarti doa ini sudah sampai di depan Allah Azza wa Jalla. Tandanya yakin, Anda tenang. Ya Allah, hutang piutang ya Allah, Engkaulah yang maha membantu, maha memberi. Ya Allah, bantu aku ya Allah. Setelah berdoa kemana? Yakin gak? Yakin saya. Terus masih ragu? Iya tuh, masih was-was. Kalau Anda masih was-was, ya bukan yakin. Tanda Anda yakin bahwa gelisah itu sekarang menjadi tenang. Tanda Anda yakin bahwa takut itu tadinya takut sekarang menjadi terasa aman. Jamaah sekalian, kalau tiga hal ini terpenuhi, insya Allah doa Anda dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi yang gak kalah pentingnya, poin berikut. Di dalam berdoa Anda sampaikan keinginan, tapi Allah tidak akan memberikan keinginan, melainkan Allah memberikan hikmah. Ya Allah, berikan aku. Anda menyampaikan keinginan, tapi apakah yang akan Allah berikan keinginan Anda? Tidak. Yang akan Allah berikan adalah hikmah. Kalau keinginan Anda ini memiliki nilai hikmah, akan Allah kasih. Tapi kalau keinginan Anda ini tidak memiliki nilai hikmah, Allah nggak akan kasih, tetapi akan Allah ganti dengan yang lebih, baik. Sangat berbahaya Allah berikan Anda sesuatu yang tidak memiliki nilai hikmah. Ini yang menjadi istidraj itu. Ini yang menjadi istidraj. Ketika Allah berikan sesuatu ternyata bukan hikmah, pemberian Allah yang tidak memiliki nilai hikmah akan menjadi istidraj di tangan manusia. Anda tahu apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah itu 4 hal. Sesuatu yang pantas pada orang yang pantas, di waktu yang pantas, dengan cara yang pantas. 4 pantas ini dinamakan dengan hikmah. Gini, anak TK Anda pamitan mau pergi sekolah, ini anak usia TK kecil. Oh, kamu mau? Oh iya, ini bawa uang jajan sebanyak 2 juta. Saya mau nanya, hikmah enggak itu? Hikmah enggak? Itu enggak pantas. Tempatnya pun enggak pantas, waktunya pun enggak pantas. Ketika pemberian ini tidak ada hikmahnya, ini malah petaka bagi anak Anda. Begitu sampai di sekolah anak Anda kemudian entah apa yang dilakukan orang. Pemberian kalau tidak ada nilai hikmahnya akan menjadi kehancuran. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla. Karena Anda orang yang beriman, semua pemberian Allah untuk Anda menggunakan standar hikmah. Jadi kalau keinginan Anda ini memiliki nilai hikmah, akan Allah kasih. Tapi kalau keinginan Anda ini tidak memiliki nilai hikmah, Allah nggak kasih keinginannya, tetapi akan Allah ganti dengan yang lebih baik.
Orang-orang kafir Allah berikan mereka tapi tidak ada nilai hikmah. Maka pemberian Allah di tangan Fir'aun kehancuran, pemberian Allah di tangan Namrud kehancuran. Kenapa? Orang-orang kafir memang Allah kasih tidak dengan menggunakan standar hikmah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.